Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal ilmu indallah fa innama ana nazirum mubin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jemaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih dapat dalam nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan segala nikmat yang sudah kita terima yang tidak mungkin kita hitung satu persatu karena kemampuan kita untuk menghitungnya sangat terbatas berdasarkan ingatan kita, karena sungguh sangat banyak nikmat tersebut. Salawat dan salam insyaallah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua yang mau mengikuti apa yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Pada kesempatan ini khotib akan menyampaikan hal-hal yang mengenai sabar. Kebetulan sudah dekat dengan musim haji, sudah akan berangkat para kloter yang akan berangkat haji. Saya teringat ketika tahun 1994 saya akan berangkat haji, saya minta nasihat, minta petuah kepada guru, yaitu Umi Fatimah binti Karim Amrullah. Saya tanya kepada beliau, saya akan berangkat, apa wasiat, apa petuah untuk saya? Beliau jawab ada 3. Yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama dia bilang sabar. Ketika dibilang yang pertama sabar, saya cepat bertanya. Nomor 2 apa? Dibalik bertanya kepada saya, apakah kamu sudah mengerti? Ini mengusik kepada kita. Ketika dikatakan sabar, apakah betul-betul kita sudah mengerti dengan sabar? Lama saya termenung sampai 5 menit. Kemudian ingatlah satu ayat di dalam surat Al-Muzammil, fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Maka bersabarlah kamu terhadap apapun yang orang katakan, yang mereka katakan kepadamu. Dan sabar itu lebih cantik, lebih keren, lebih indah bagimu. Maka kita di dalam perjalanan kita masih sering sekali ketika di perjalanan ada kendaraan yang nyerobot atau berhenti mendadak ataupun minta jalan dan lain-lain secara mendadak, mungkin kita akan merespon dengan cepat dengan kata-kata yang keluar itu kadang-kadang sangat menyakitkan buat orang lain. Tapi karena emosi ini kita melontar begitu saja, ataupun kita sebagai penerima bukan sebagai yang berbicara tidak baik itu. Karena mari jemaah yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu panggilan pertama untuk orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, itu panggilan paling indah bagi umat manusia. Panggilan ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Quran itu ada 80 atau 90. Hitung. Kita periksa satu-satu, sudah berapa yang bisa kita lakukan? Sudah berapa yang kita sudah sanggup katakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi ya Allah, aku sudah mengaku diri beriman, maka apa yang Engkau panggilkan kepada orang-orang beriman sudah kita usahakan untuk kita penuhi. Nanti kita periksa diri kita dari puluhan ayat itu, apakah 50% sudah kita penuhi?
Ataukah 60%? 50% dianggap dosen lulus atau tidak? Maka mari kita periksa satu-satu. Ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama dipanggil ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina faqulu unzurna. Hai orang-orang beriman, jangan katakan ra'ina. Ini perintah pertama ajaran Allah bahwa manusia-manusia orang-orang beriman itu tidak boleh sembarang ngomong, tidak boleh sembarang bicara. Periksa dulu kata-kata itu. Itu pertama yang dipanggil orang beriman. Panggilan tentang puasa itu yang kelima. Nah, fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Di dalam hidup kiranya banyak kita ketemu persoalan-persoalan seperti ini. Datang bukan hanya dari orang-orang yang biasa saja, bahkan dari orang yang kita hormati, bahkan dari orang yang kita sayangi, akan mengatakan kata-kata yang sifatnya yang berat untuk kita terima. Semua kata-kata itu adalah serangan pikiran. Semua yang kita terima informasi adalah serangan pikiran terhadap kita. Maka bersabarlah. Tunggu, jangan langsung respon. Periksa dulu. Setelah saya jawab dengan ayat itu, saya tanya, apa yang kedua? Beliau jawab sambil merenda, bikin taplak meja apa alas tutup gelas itu. Beliau jawab yang kedua adalah sabar. Masya Allah. Ada 3 wasiat. Yang pertama sabar, yang kedua juga sabar. Tidak mau saya tanya lagi. Saya merenung-renung sampai lebih dari 10 menit. Sampailah kepada ayat wali rabbika fasbir. Dan kepada Tuhanmu pun engkau harus bersabar. Betapa banyak usaha kita. Apa-apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita doakan selalu, namun belum tercapai. Kepada Tuhanmu pun bersabar. Bahkan ketika imam tarawih agak panjang bacanya, jemaah nggak sabar, padahal dia sedang sholat kepada Tuhannya, dia nggak sabar. Disuruhlah imam baca yang pendek-pendek aja. Nanti Al-Quran itu yang baca yang pendek-pendek aja jadi. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu pun kamu mesti bersabar. Kalau tujuan hidup kita ini kepada Allah, maka bersabarlah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadham famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu manusia berusaha, bekerja keras, tapi engkau sedang berjalan menuju Tuhan, untuk menemui Tuhanmu. Apapun yang kita lakukan semuanya, kita pasti kembali kepada Allah. Wali rabbika fasbir. Kiranya kalimat sabar ini bukan kalimat yang enteng. Kiranya berat. Karena tidak ada pelajaran sabar di mata kuliah. Sejak saya kecil, saya sekolah, tidak ada mata pelajaran yang mengajarkan tentang sabar. Tapi sabar itu Allah katakan merupakan satu di antara syarat masuk surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah engkau mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'millahi lazi najahadu minkum. Belum jelas, belum dibuktikan oleh Allah, belum nyata bagi Allah bahwa kamu itu berjihad. Wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata bagi Allah bahwa kamu itu orang yang sabar. Saya sebutkan ayat itu, wali rabbika fasbir, beliau tersenyum. Melanjutkan membuat renda tadi. Akhirnya saya tanya, apa yang ketiga? Yang ketiga dijawab dengan tersenyum.
sabar. Masya Allah. 3 petuah beliau untuk berangkat haji waktu itu adalah 3-tiganya sabar, tapi disampaikan secara pelan-pelan. Semakin lama saya temerlung, sampailah kepada ayat kira ujung surah Al-Furqan. Ulaika yujzaunal ghurfah bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salam. Mereka itulah orang-orang yang diberi Allah kedudukan yang tinggi, ghurfah, ghafara, mendapat ampunan dari Allah, bima sabaru, dengan kesabaran mereka. Maka jemaah yang insya Allah kita dapat menetapi kesabaran, suatu nilai yang sangat besar di dalam kehidupan. Ketika kita mendapat ujian-ujian, maka teman-teman pun akan mengatakan bersabar ya. Tapi ketika kita mendapat ujian tulisan, teman-teman kita akan mengatakan belajar ya. Maka sabar dan belajar, sabar dan berjihad. Maka mari kita tetapkan diri kita untuk menahan. Mahwal sabar, almarhum Buya Yunahar katakan, sabar itu al-hub wa al-kuf, menahan diri dan mengekang. Dari apa? Menahan dari sesuatu yang disukai maupun yang tidak disukai. Imam Ghazali mengatakan sabar itu ciri khas manusia, karena binatang tidak perlu sabar. Binatang hidup dengan hawa nafsunya, hidupnya, bergeraknya, diamnya juga karena hawa nafsunya. Maka binatang tidak perlu sabar. Kemudian kata Imam Ghazali, malaikat juga tidak perlu sabar, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Maka kita manusia bisa lebih tinggi, lebih mulia dari malaikat, karena kita punya nafsu dan kita punya sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal ilmu indallah fa innama ana nazirul mubin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullu minas sabirin. Jemaah yang berbahagia, bahwa contoh orang yang sabar ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 85. Wa Ismaila, dan Ismail. Ismail dikenal sabar. Bahkan ketika dirinya hendak dibunuh, bahkan ketika dirinya hendak dikorbankan, hendak disembelih, dia sabar. Kita tanya diri kita, apakah kita mampu sesabar Ismail alaihissalam? Kiranya mungkin tidak. Yang kedua, wa Idris, Nabi Idris alaihissalam, penemu berhitung, penemu matematika, penemu mesin jarum, penemu jahit menjahit, penemu ahli juga dalam ilmu perbintangan, ilmu falak. Nabi Idris alaihissalam. Idris asal kata darasa, belajar. Ialah orang yang selalu belajar, belajar dengan kesabaran. Nabi Idris alaihissalam sangat sabar. Kemudian yang ketiga, wa Zulkifli. Zulkifli orang yang sabar.
yang malam ia selalu terjaga, siang pun ia bekerja, digoda oleh iblis supaya ia marah, namun ia mampu bertahan untuk tidak marah-marah. Kiranya khutbah Jumat yang singkat ini dapat memberikan pencerahan bagi kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang sabar, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi India, Allahumma ansur muslimina fi Xinjiang, Allahumma ansur muslimina fi Ukraina, Allahumma ansur muslimina fi Rusia, Allahumma ansur muslimina fi Indonesia, Allahumma ansur muslimina wal mu'minina fi kulli makan. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.